yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang yakni dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir bersama. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada kita bersama Al-Karam Bapak Ustaz yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan untuk ilmu-ilmunya. Untuk selanjutnya, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah karamah dan mukjizat dari suratul Fatihah ini, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala dunia wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada kita bersama Al-Karam Bapak Ustaz Muslim Hamid Hafiz. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal usul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'ani wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala sairi ahba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa jami'i mu'allifil kutub wa khususan mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'allamnaha wa nakhusu khususan ila ruhi mu'allif hadal kitab Jawahirul Kalamiyah al-Imam Asy-Syaikh Tahir bin Shalih rahimahullah ta'ala wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa mu'allimina khususan sayyikhina wa jami'i ulama rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anna wa anhum wa amadana bi asrarihim wa ala alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim asabana wa asabakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wassalatu wassalamu ala man huwa afsahul fusuha wa ala alihi wa sahbihi minal awamil sunnah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para alim, para kiai, para ustaz, para sesepuh, tokoh masyarakat, perlu
Perumahan Tria Syariah. Gria Syariah Sakinah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah, pengurus Majelis Taklim Mushola As-Syariah beserta jajarannya yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tak lupa jamaah sekalian yang sama-sama hadir, yang insya Allah juga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, sebelum nanti kita bertaaruf ya, memperkenalkan singkat tentang saya, tentang kitab yang akan kita kaji pada malam Senin minggu pertama ini. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam hari ini juga masih terus-terusan memberikan nikmat kepada kita sekalian, ya, nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang terbesar diantaranya adalah nikmat bisa hadir ke majelis taklim. Ini luar biasa nikmatnya. Majelis taklim, majelis yang dulu 14 abad tahun yang lalu Pak, ditanyakan oleh ashabun Nabi, oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi dulu 14 abad yang lalu bertanya kepada Rasulullah, ayyu julasauna khair ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, majelis terbaik di muka bumi ini di mana? Tempat nongkrong yang paling baik itu di mana? Di warung kopi, di kafe, atau di mana ya Pak ya? Itu ayyu julasauna khair. Kata Rasulullah, majelis terbaik di dunia ini cuma ada dua. Yang baik indah Allah ya, menurut Allah. Kata Rasulullah, majelis terbaik di muka bumi ini adalah jalsatun dzakarakumullah ru'yatuh. Yang pertama, majelis terbaik yang paling disukai oleh Allah itu adalah majelisnya orang yang di situ berkumpulnya orang-orang soleh, dan ketika kita melihat orang soleh itu kita bisa mengingat Allah. Jadi majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Lebih gampangnya majelis zikir Pak ya. Di situ ada ulamanya, ada kiainya, ada habibnya. Kita kalau melihat para habaib, para kiai, ngelihat mukanya saja beda Pak ya. Bawaannya pengen megang tasbih aja gitu. Bawaannya pengen nanti malam tahajud aja. Lihat Habib Umar bin Habib, lihat Habib Mundir Al-Musawa Al-Mahbub misalkan dulu. Melihat beliau kita ingatnya apa kira-kira? Ingat kafe apa ingat apa kira-kira? Ingat akhirat, ingat Allah. Berarti majelis itu adalah majelis terbaik. Yang mengingatkan kita kepada Allah, itulah majelis terbaik. Yang pertama kata Rasulullah demikian. Yang kedua, julasatul khair, majelis terbaik itu kata Rasulullah, jalsatu man zadakum jada fi ilmikum mantiku. Majelis di mana kita duduk di sana kata Rasulullah, zada fi ilmikum mantiku. Ilmu kita semakin bertambah, wawasan kita bertambah. Tidak lain tidak bukan adalah majelis ilmu ya. Jadi setiap malam Senin kita hadir di sini, insya Allah ada beberapa ilmu yang mungkin sudah tahu tapi agak lupa sekarang, atau mungkin sudah tahu ditauhidi lagi, diperkuat lagi, atau mungkin sama sekali tidak tahu. Ilmu kita bertambah, itulah majelis terbaik. Jadi Bapak jangan ragu, jangan bimbang, kita ini sedang ada di majelis terbaik ya, majelis terbaik di hadapan Allah. Jadi selalu saya mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah ketika bisa hadir ke majelis taklim ya. Ini rezeki besar, ini nikmat yang besar. Jadi rezeki besar itu jangan melulu diartikan materi Pak Bu ya. Tidak hanya uang dan uang saja. Itu rezeki tapi bukan segalanya, bukan yang paling besar. Bahkan Imam Mutawalli Sya'rawi ya, mengatakan al-malu huwa adna darajatir rizki. Harta itu adalah rizki yang paling
paling rendah, adna darajat rezeki. Jadi rezeki yang paling gak ada nilainya itu harta, Pak. Kita di hatinya harta apa siapa, Pak? Yang paling wah itu siapa? Kita nggak bisa nutup pasti itu gitu. Beda soalnya. Jadi syukurnya tuh beda, Pak. Kalau gajinya 20 juta sama yang 2 juta itu beda syukurnya, Pak. Alhamdulillahnya benar-benar dari hati. Beda. Itu pertanda bahwa memang harta itu sampai hari ini masih menjadi idola, Pak, ya. Rezeki terbaik itu adalah harta. Padahal dalam agama harta itu adalah rezeki yang paling rendah di hadapan Allah. Ada rezeki besar yang lebih tinggi. Kenapa harta ini rezeki yang paling rendah? Karena semua orang bisa mendapatkan itu, Pak. Bahkan yang kafir sekalipun bisa. Harta itu bisa mendapatkan. Tapi kalau ilmu, rezeki ilmu, yaitu alladzina yakhtarullah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita di perumahan ini, maaf, misalkan keluarga ada 20.000 misalkan, ya, misalkan yang hadir 20. Nah, gitu ya. Nah, ini karena apa? Yang hadir ke majelis taklim ini alladzina yakhtarullah, orang-orang pilihan, Pak. Kalau gak dipilih Allah, berat kaki datang ke majelis taklim, Pak. Betul. Namanya juga pilihan, enggak banyak baca pilihan tuh, Pak, ya. CPNS 2.000, calonnya 2.000, yang terima berapa? 10. Itu juga punya, wah gitu ya, ada bos di dalamnya, ya, Pak, ya. Itu juga karena wali biro katanya begitu, wahannya saya nggak tahu. Jadi biasanya pilihan itu nggak banyak. Dari sekampung kita yang hadir, alhamdulillah cuma segini. Alhamdulillah masih ramai. Dan itu jadi syukuran kita kepada Allah diberikan sehat dan afiat untuk bisa hadir. Kita belum ngaji dulu, Pak, ya, nggak apa-apa, ya. Perkenalan dulu lah, ta'aruf dulu nanti insyaallah. Nah, ini sehat walafiat. Sehat walafiat ini, Pak, kadang di masyarakat itu dimaknai sehat walafiat ini satu kalimat. Sehat afiat. Bapak ditanya sama putra yang di Jakarta, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan afiat. Sehat walafiat. Nah, seakan-akan dua kalimat ini satu makna, Pak. Padahal dalam agama sehat wal afiat ada lafaz sihatun, ada wawu kan di situ, ya. Sehat wawu, ada afiat. Ini kalau dalam ilmu pesantren, wawunya itu bukan wawu tafsiliyah, bukan wawu istinafiyah, tapi wawu athof, ya. Wawu yang menunjukkan bahwa kalimat sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya berbeda makna. Sehat wal afiat, sehat dan afiat. Ada contoh misalkan begini, Ja'a Bakrun wa Amrun, ya. Ja'a Bakrun wa Amrun, telah datang Bakar dan Umar. Kira-kira Bakar dan Umar sama tidak? Beda. Bakar yang namanya Bakar, Umar yang namanya Umar. Bisa dua orang, bisa satu keluarga, bisa dua keluarga. Nah, sama sehat walafiat itu sehat dan afiat. Tidak satu makna, bukan sinonim, Pak, tapi dua makna yang berbeda. Karena ada wawu athof yang menunjukkan bahwa lafaz sebelumnya dengan lafaz sesudahnya berbeda. Jadi maknanya bagaimana? Sehat itu, kata ba'dul ulama, sebagian ulama mengartikan sehat itu as-sihatu hiya sholahul jasad, ya. Yang namanya sehat itu fisiknya tidak sakit, fisiknya waras, fisiknya sehat. Itu namanya sehat. Fisiknya tidak sakit, fisiknya baik. Bapak tidak pusing, perutnya tidak mules, kemudian tangannya tidak kram, kakinya tidak bengkak, telinganya normal mendengar, itu namanya sehat, Pak. Orientasinya adalah orientasi dohir. Setiap yang dohir itu namanya sehat. Kalau tidak sakit. Alhamdulillah, saya lihat dari mulai Pak Eko semuanya, karena saya baru kenalnya dengan Pak Eko saja, dan akhwat dan teman-temannya Pak Eko ini, sahabat-sahabatnya, semuanya kelihatannya sehat. Tidak ada yang pakai Hansaplast misalkan di sini, nggak kelihatan saya. Nggak ada yang pakai koyo. Kalau dalamnya itu bukan urusan saya. Saya melihat dohirnya saja. Atau ada yang dari rumah ke sini bawa infus, nggak ada ya? Atau didorong sama itu tuh, sama cucunya misalkan pakai kursi roda, nggak ada. Ini dalil petunjuk bahwa kita semua ini sehat, ya. Fisiknya sehat, fisiknya baik, itu namanya sehat.
As-sihah hiya sholahul jasad, baiknya fisik kita. Tapi kalau afiyah beda lagi. Kalau al-afiyah hiya al-inayatu wal quwwatu li taatillah. Al-inayah wal quwwah li taatillah. Kalau sehat itu adalah apa? Diberinya pertolongan kita ini oleh Allah, diberi pertolongan, diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah berarti afiyah namanya Pak. Malam hari badannya sehat, mau tahajud berarti sehat wal afiyah. Jadi afiyah itu orientasinya lebih kepada batin Pak. Batinnya diberikan kekuatan, diberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bisa paham ya? Jadi afiyah itu al-inayah wal quwwah li taatillah. Pertolongan Allah, kekuatan yang diberikan Allah untuk memudahkan kita melakukan ketaatan. Nah, insya Allah bapak-bapak ini hari ini nih jam segini masuk kategori sehat wal afiyah. Badannya sehat, nggak pakai koyo, mau balsem aja nggak, apa saya bilang nggak tahu ya, balsem aja nggak kecium oleh saya. Kemudian hari ini dimudahkan kakinya oleh Allah untuk datang ke majlis. Berarti kita ini plus satu paket dapat semua, sehat dan afiyah. Nah, makanya oleh para ulama dibagi lagi tentang sehat itu. Yang pertama orang itu ada man rujiko sihatan wa afiyatan. Orang yang diberikan dua rezeki yaitu sehat dan afiyat. Kita ini golongan pertama, golongan terbaik yang diberikan sehat, yang diberikan afiyat. Luar dalam bagus lah kampanye gitu Pak ya. Dohir batinnya bagus kita ini. Nah, sihatan walafiat. Ada lagi kedua kata para ulama, tipe orang itu man rujiko sihatan la afiatan. Orang yang diberikan rezeki sehat, badannya nggak sakit Pak. Bisa goes-goes sepeda sampai ke Cibitu, sampai ke Cikarang misalkan Pak. Tapi la afiatan, tidak diberikan afiah oleh Allah. Mendengar adzan sholat lemas kaki itu, padahal jaraknya cuma 20 meter misalnya. Ini di Cibitu misalnya, kalau di sini insya Allah sama. Ya. Karena saya kan baru datang nggak tahu, jadi bahasanya insya Allah saja. Apa insya Allah beda, insya Allah sama, wah ini soal saya nggak tahu ya. Tapi kalau di Cibitu ada katanya itu begitu. Kalau ke pasar semangatnya luar biasa. Mendengar adzan, koyor kakinya seakan lumpuh Pak. Jadi badannya sehat, tapi tidak diberikan inayah, pertolongan oleh Allah. Karena badan sehat itu nggak menjamin, Pak. Badan sehat nggak menjamin orang bisa taat kepada Allah. Gitu ya. Jadi kebanyakan justru yang sehat-sehat ini yang maksiat itu. Coba kalau ke diskotik Pak, maaf ya, itu yang ajeb-ajeb katanya ya, yang dugem-dugem itu, yang jangkrungan apa yang sehat-sehat biasanya? Yang sehat. Wah, pernah kesana Pak ya? Saya kita prank ini. Oh, tapi kepuasan. Survei. Oh, survei. Surveinya sampai 3 jam di dalam. Nah, jadi justru orang yang diberikan sehat itu potensi tidak afiyahnya besar. Maaf yang koruptor Pak ya. Itu yang sehat apa yang sakit sih? Yang sehat orang yang dokter katanya. Bu ya, maaf kan. Jadi yang sehat ini potensi afiyahnya juga sangat kecil. Jadi ada orang yang diberikan sehat tapi tidak diberikan afiyah. Alhamdulillah, ini kelompok yang kurang baik. Ada lagi yang ketiga kata ulama, man rujiko afiyatan la sihatan. Ada tipe ketiga orang itu diberikan afiyah tapi badannya nggak sehat. Badannya sakit tapi nyarinya tasbih mulu Pak. Ada nggak? Ada ya, alhamdulillah ada. Nah itu, jadi pikirannya ibadah. Orang tua tinggal dulu, kakek tinggal dulu, walaupun sakitnya luar biasa, baca Quran nggak pernah tinggal. Padahal kalau dicek, macam-macam penyakitnya, komplikasi. Tapi Al-Quran nggak pernah ditinggalkan, tasbih kemana-mana dibawa. Ya husnudonnya tinggi gitu ya, lebih berapa banyak sih ya. Nah ini itu badannya tidak sehat Pak, tapi oleh Allah diberikan pertolongan untuk melakukan ketaatan. Ya, tahajudnya tidak ketinggal, bahkan jamaahnya ketika badan panas itu masih menyempatkan sholat berjamaah. Itu diberikan afiyah sekalipun tidak diberikan sehat. Guru saya Pak ya, guru saya Habib
Muhammad bin Syekh bin Yahya Al-Jarrah. Jaga satu. Kalau yang pernah ke Cirebon pasti tahu namanya Ayubmu, gitu ya. Ayubmu. Muhammad bin Syekh bin Yahya. Itu beliau itu suatu hari ketika beliau masih hidup, ya, itu beliau itu karena sering sakit-sakitan menjelang wafatnya itu dibawa ke rumah sakit di Pertamina, kan? Ke Pertamina sakit. Tapi setiap hari Ahad, hari Minggu pagi itu beliau di rumah itu punya kajian dengan masyarakat, kitab tafsir Jalalain. Jadi kalau lagi Minggu pagi, kan, beliau ini ngundang dokter, ngundang suster, saya dicopot infusnya hari ini. Kalau hari Minggu pagi saya dicopot, saya meninggalkan rumah sakit. Kata dokternya, Pak Bin, Habib ini panasnya lagi luar biasa, lagi sakit tinggi, lagi kurang bagus gerak-geraknya. Sudah, pokoknya saya mati-mati. Kenapa? Saya punya santri di rumah, kalau hari Minggu, hari Ahad itu ngisi pengaji. Jadi dari Pertamina ke Jaga Satu itu naik mobil ngaji, Pak. Dan hebatnya beliau ini ketika ngaji seperti orang sembuh, Pak. Kalau lagi ngaji, jadi ini contoh Ayubmu ini, Habib Muhammad ini, orang yang fisiknya tidak diberikan kesehatan oleh Allah, tapi diberikan afiat, kekuatan, pertolongan untuk terus taklim, terus mengajarkan ilmu. Ini contoh terkecil guru saya itu, ya, Ayubmu. Jadi hebatnya beliau kalau lagi ngaji itu seperti orang yang sehat sekali, Pak. Jadi mulai kelihatan sakit kalau udah ngaji selesai Al-Fatihah baru sakit lagi. Karena memang di antara keutamaan yang menghadiri majelis taklim itu kata siapa itu Imam Syaizuddin Abi Zakaria Al-Ansori, ya, dalam manaqibnya, kitab manaqibnya Abi Zakaria Al-Ansori, di antara fadilah keutamaan menghadiri majelis taklim itu adalah syifa min kulli da'. Menghadiri majelis taklim itu jadi syifa min kulli da', obat dari segala penyakit. Jadi Imam Abi Zakaria Al-Ansori ini ketika kepalanya pusing 7 keliling, Pak, enggak ke warung nyari obat, kata beliau ini. Tradisi beliau ini ulama soleh, ya. Jadi beliau itu langsung ambil kitab, santrinya dikumpulkan ngaji, Pak. Atas izin Allah, berbarakati taklim, hadir di majelis taklim, mengajarkan ilmu, pusingnya hilang, Pak. Nah, itulah yang dikatakan bahwa thalabul ilmi itu menjadi syifa min kulli da', menjadi obat dari segala penyakit, Pak. Jadi coba sesekali kalau mulus sedikit jangan keluar dulu, Pak. Coba ke majelis taklim kenyang ya, dan mereka lumayan kalau ini, kalau menyediakan nasi bungkus ya kayaknya. Ya kalau pusing dikit, panas dikit, dicoba. Jangan ketergantungan sama yang begitu-begitu aja. Coba kita sesekali nih nyoba itu, gitu kan. Itu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori, luar biasa barokahnya ilmu itu menghilangkan penyakit. Ditularkan kepada gurunya, kepada muridnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani Shahibul Mizan. Juga sama, muridnya ketika datang, kamu kalau pusing, kalau punya penyakit apa saja, datang ke majelis taklim, ngajar di situ. Dan dicoba oleh putri santrinya Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu merasa sehat kalau datang ke majelis taklim. Kalau puyeng-puyeng dikit, kalau di majelis taklim itu beda, Pak, ya. Mungkin dari rumah puyeng, Pak, ya, karena dimarahin istri misalnya. Kalau ke sini kan lupa mungkin. Ya ke rumah urusan apa lagi itu sih, kan, karena udah nggak ngaji lagi. Nah itu jadi yang ketiga itu ada orang yang diberikan afiat tapi tidak diberikan sehat. Yang terburuk, yang keempat ini, Pak, man la rujiko sihatan wa afiat. Udah fisiknya sakit, batinnya juga sakit. Udah sakit yang ditanyanya minuman aja dulu, ya, minuman lembek apa keras nggak tahu, ya, minuman aja masih mulutnya nyebut angka-angka aja, Pak. Apa tuh? Nah gitu, ya. Ya itu angka sakti itu misalnya. Jadi ketika sakitnya pun pikirannya maksiat. Ini adalah orang-orang yang terburuk, fisiknya sudah tidak sehat, ya, digerakkan oleh Allahnya bukan kepada kebaikan. Nah, 4 tipe ini, alhamdulillah di jam 6:30 ini kita dimasukkan ke kelompok yang pertama, man rujika sihatan wa afiat. Orang yang diberikan fisiknya sehat, kemudian juga afiat, diberikan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa melakukan ketaatan. Mudah-mudahan afiatnya terus istiqomah, ya. Setiap malam Senin misalkan kita niatkan hadir, ya, karena dikatakan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali, ada ciri diterimanya amal,
amal diterima, kata beliau itu adalah apa? Al-istimrar fil a'mal. Cirinya amal diterima. Sholat duha kemarin atau pagi diterima apa tidak, Pak? Misalkan lagi tadi kemarin malam tahajud kita diterima apa tidak? Memang tidak ada yang tahu satupun, tapi oleh Allah diberikan imarah namanya. Ciri, tanda-tanda amal itu diterima, kata Imam Ghazali, al-istimrar fil amal. Ketika amal itu setelah dilakukan, besoknya dilakukan lagi, Pak. Istimrar itu terus menerus dilakukan. Jadi kalau Bapak ingin tahu tadi pagi tahajudnya diterima apa tidak, besok tahajudnya dibaca. Gitu aja, Pak ya. Gampang banget Pak itu. Kata Imam Ghazali gampang sekali. Kalau ingin tahu kualitas diterima tidaknya kita, mardu dan Allah bulan, diterima atau ditolak, lihat besok kita masih melakukan itu atau tidak. Jadi kalau ingin tahu Bapak tadi malam tahajud, nanti malam nih keputusannya normal nih. Kalau 14 angin ya sampai subuh, ya udah wallahu a'lam bishawab ya. Ini imarah ciri gitu ya. Jadi cirinya ibadah yang diterima itu kata Imam Ghazali al-istimrar fil amal. Nah, mudah-mudahan setiap malam Senin kita terus. Jadi kalau ingin tahu ini majelis taklim kita hari ini diterima apa tidak, Pak? Nanti minggu kedua malam Senin berangkat enggak gitu. Nanti saya pengen laporannya dari Pak Eko. Nah, gitu ini yang sekarang 20 misalkan nanti 20 lagi enggak? Jadi kalau malam Senin depan tidak berangkat, coret udah. Di catatan amalnya udah ini ya. Ini teori agama gitu, tapi Maha Rahman Rahimnya Allah bisa berubah ya. Karena mungkin Bapak ada kebutuhan yang mendesak yang berkaitan dengan keluarga itu ada udur ya, ada urusan. Misalkan Bapak badannya sehat, lagi kosong, lagi apa, tidak menyempatkan, ya mungkin itulah yang dimaksud. Tapi kalau ada udur syar'i, ada tamu dari kampung, keluarga, tidak bisa ditinggalkan. Kalau ngaji kan tiap malam Senin katanya kan. Kalau dari keluarga dari kampung kan belum tentu tiap bulan ya. Jadi kita ngobatin yang lebih dekat dulu, yang lebih wajib dulu. Itu nanti beda hukum ya. Nah ini kita ini bersyukur karena ditakdirkan oleh Allah bisa menghadiri majelis taklim. Perlu juga saya sampaikan di awal pertemuan ini ya, selalu saya kalau baru isi pengajian di tempat-tempat mana, selalu memotivasi diri saya Pak ya, menyemangati diri saya dan jamaah agar terus-menerus semangat menghadiri majelis taklim ya. Majelis taklim ini harus semangat, melebihi semangatnya kita nyari harta kalau bisa Pak. Itu karena modal utama. Mendengar ada majelis taklim datang. Nah, tapi orang nggak bisa semangat kecuali ada yang menyemangati Pak. Atau disemangati sendiri atau disemangati oleh orang lain. Ya, jadi kita hari ini saya menyemangati diri saya khususnya, umumnya kepada jamaah. Mari kita bersemangat untuk hadir ke majelis ilmu. Rasulullah SAW ya, dulu pernah memberikan hadis atau mengeluarkan hadis kepada sahabat Nabi namanya Abi Umamah. Kata Abi Umamah begini, beliau mendengarkan dari Rasulullah SAW, takunu fitnatun fi akhir zaman. Kata Rasulullah, nanti pas akhir zaman akan banyak fitnah Pak ya, akan banyak ujian. Nah itu gampang Pak ya, akan banyak ujian, akan banyak musibah. Akhir zaman itu menjelang detik-detik hari ya. Jadi udah akhir zaman, namanya zaman yang sudah akhir gitu Pak ya. Jadi banyak fitnah, banyak ujian. Dan fitnah yang paling besar kata Rasulullah, karena rajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Ini fitnah terbesar. Ada laki-laki kalau pagi hari masih beriman, masuk sore hari sudah menjadi kafir. Nanti ada masa, ada zaman Pak, orang itu mempermainkan agama. Paginya KTP-nya Islam, sorenya udah Kristen gitu agama. Jadi agama itu apa ya? Tidak ada nilainya. Itu fitnah terbesar. Fitnatul akidah kata orang. Fitnah akidah, orang sudah mempermain-mainkan agama demi harta, kadang murtad ya. Atau yang macam-macam lagi. Karena harta jabatan orang bisa menggadaikan akidahnya. Itu fitnah terburuk kata Rasulullah adalah fitnah akidah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir. Paginya kafir, sorenya Islam. Islam sorenya pagi udah kafir. Jadi kayak lelucon agama. Itu fitnah akidah. Tapi kata Rasulullah pada zaman itu ada satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah.
suatu grup komunitas yang tidak akan kena fitnah akidah, akan kuat imannya terus. Apa kata Rasulullah? Illa man ajarahullahu ta'ala bil ilmi, kecuali orang yang di dadanya ada ilmu, Pak. Ada ilmu. Ilmu itu dari mana datangnya? Ya kalau nggak membaca ya hadir ke majlis. Mudah-mudahan kita ini Pak ya, yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah akidah. Kalau akidah udah rusak Pak, ya udah kita amal soleh itu nilainya udah nggak ada apa-apa. Jadi seperti pasir atau debu yang terembus angin amal soleh itu. Jadi akidah itu menjadi penting, dan orang-orang yang selamat pada saat itu illa man ajarahullahu ta'ala bil ilmi, orang-orang yang rajin ke majlis taklim gak main-main. Karena di majlis taklim ada mirasun Nabi, ada warisan Nabi, yaitu ilmu. Yang di dadanya ada ilmu, yang di hatinya ada ilmu, yaitu dengan melalui majlis taklim. Nah itu kita semangatkan diri kita kalau ingin selamat majlis taklim sudah. Ya majlis taklim, bukan majlis-majlis yang lain. Karena di sini ada ilmu Rasulullah, ada ilmu Allah. Masuk ke hati, mantap akidah kuat. Nah, yang kedua, biasanya orang itu semangat hadir ke majlis taklim itu karena diiming-iming, Pak. Kayak Bapak misalkan begini, minum obat, pahitnya luar biasa, tapi dikasih tahu sama istri, Pak, ini tuh bagus buat jantung, ini tuh bagus buat paru-paru. Kira-kira diminum tidak, Pak? Pahit sih gimana tuh? Diminum, Pak ya. Jadi ngelihat bukan pahitnya, karena ada iming-iming itu, ada motivasi nanti sembuh jantungnya, nanti sembuh paru-parunya, ada keistimewaan, keutamaan. Dulu itu katanya ada, tak sekarang ini ada orang kalau paru-paru katanya Pak ya, ada terapinya itu minum obat 6 bulan Pak ya. Ada ya Mas ya? Dulu itu katanya di kampung itu ada orang minum obat tiap hari selama 6 bulan, setengah tahun, karena paru-parunya nggak tahu di dalamnya lecet apa gimana, ya. Dan itu minumnya katanya harus tepat waktu Pak. Kalau jam 12 malam, harus jam 12 malam. Jadi kalau minumnya jam 1 malam, berarti setahun dari awal. Padahal sudah 5 bulan, 30 hari misalnya. Jadi saking harus benar-benar minumnya, jamnya itu katanya harus tepat waktu. Apalagi kalau terlewat 1 hari, jadi mulai dari awal. Kalau sudah 3 bulan, dia dari awal lagi kan. Itu sampai begitu. Dan orang mau Pak melakukan itu, minum jam 12 malam, nggak tidur atau pasang alarm, hanya sekedar minum obat. Padahal nggak enak minum obat. Tapi karena dia tahu obat itu diminum menyembuhkan paru-parunya Pak, akhirnya dilakukan. Ada motivasi Pak, ada motivasi. Nah makanya kita ini perlu motivasi agar semangat hadir ke majlis taklim, gitu ya. Ada tasbir namanya ya. Tasbir itu penyemangat kita untuk melakukan kebaikan. Makanya ada yang mengatakan surga ini termasuk motivasi kita ibadah Pak. Katanya salah untuk orang awam tapi Pak ya. Untuk orang awam ini surga itu adalah motivasi kita beribadah. Laukana jannah, kalau tidak ada surga, Bapak semangat sholat Pak. Kalau tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada nikmat kubur, Bapak mau nggak sholat 5 waktu Pak? Atau begini, Bapak 1 bulan kerja nggak digaji, mau nggak Pak? Ya. Megel-megelin badan Pak ya. Jadi kita ini pola pikirnya masih untung rugi badan. Makanya disebut ubadul tujar, ya. Ubadul tujar itu ahli ibadah tapi orientasinya materi, orientasinya masih materi gitu ya. Sama seperti kita ini ke Tuhan kerja seakan-akan minta pahala itu kan gaji kalau bahasa kita di dunia, minta ajrun itu minta pahala. Jadi ibadahnya belum lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala. Ini yang luar biasa, waliyatullah, perempuan seorang wali Rabi'atul Adawiyah ya. Ini beliau ini kalau habis sholat, Pak, doanya doanya cuma dua permintaan. Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, jika sholatku ini, kata Rabi'atul Adawiyah, ibadah sholatku ini karena ingin masuk surga, kata Rabi'atul Adawiyah, tolong jangan masukkan saya ke surga, kata Rabi'atul Adawiyah. Jangan dimasukkan ke surga kalau tujuan saya ibadah mencari surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kalau saya ini sholat tujuannya agar selamat dari siksa api neraka, lemparkan saya ke neraka saja sudah. Itu apa maksudnya Pak? Rabi'atul Adawiyah, ibadah
Jadi orang yang sudah level first ya, spesial, orang spesial. Martabak juga beda banget. Spesial apa ya rasanya. Jadi ada orang-orang yang levelnya tuh first, ya levelnya tuh istimewa di hadapan Allah. Jadi orientasi ibadahnya bukan harta, bukan surga, itu siapa tuh ya? Itu masih belum tulus gitu ya. Jadi beliau ini tujuannya lillahi ta'ala, hanya ridho Allah, hanya cintanya Allah, hanya kasih sayang Allah. Malah ya Allah, kalau bisa jangan cintai makhluk yang lain, cintai saya saja. Saya ini jealous gitu ya, cemburu miliar. Saya ini miliar kata Robert, saya ini cemburu sekali kalau kau mencintai bukan hanya kepada saya. Ya, berarti seakan selingkuh gitu ya. Ibu kalau suaminya nyari yang lain, cemburu nggak? Sangat ya. Bapaknya juga sama cemburu. Jadi tidak bisa diduakan. Makanya syirik itu menjadi dosa yang tidak terampuni katanya dalam Islam, karena di situ ada perselingkuhan dengan selain Tuhan ya. Rumah tangga hartanya banyak, suami ganteng, tapi selingkuh masih dari mana suaminya? Itu dosa terbesar. Musyriknya rumah tangga itu ya perselingkuhan. Makanya Tuhan tidak memaafkan syirik katanya, karena ada perselingkuhan. Ada perselingkuhan dengan kita ibadahnya bukan karena Allah. Jadi kita akan semangat hadir atau melakukan sesuatu kalau ada motivasinya ya. Obat sepahit apapun karena ada motivasinya. Badan sepegel apapun kita masih tetap kerja karena ada anak, ada istri yang harus kita perjuangkan ya. Kalau nurutin badan kayaknya tidur kan, ngapain? Tapi kita punya kewajiban, ada anak yang lagi sekolah, istri juga lagi butuh biaya, pegel-pegel juga dikerja karena ada motivasi, ada penyemangat. Nah kita ke majelis sekalipun harus ada motivasi, harus ada penyemangat biar nggak naik turun, nggak kumat-kumat tanpa gitu ya. Nah di antara motivasinya adalah apa? Kata para ulama adalah bi'iksari mutola'ati fadhailil amal. Perbanyaklah membaca keutamaan hadir ke majelis lah. Nanti kalau kita ke majelis itu dapat apa? Bisa apa gitu kan? Harus sering dibaca, harus sering digali ibu-ibu gitu kan, biar tetap semangat. Ada dalam kitab namanya Lubabul Hadis. Dijelaskan begini dalam Lubabul Hadis. Kata Rasulullah, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahudha. Ya, kata Rasulullah, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahudha. Kata Rasulullah, siapa saja mau laki-laki mau perempuan, yang dewasa, yang remaja, kemudian intaqala pindah tempat ya, berangkat dari rumahnya untuk apa? Liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmi, kata Rasulullah. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa masa lalunya diampuni oleh Allah qabla ayyahudha, sebelum kakinya melangkah dari rumah. Baru apa sih namanya? Kartu. Kalau bahasa saya di Cirebon kartu. Nanti kayak kartu apa? Apa? Ya azam niat gitu ya. Dulu kalau niat kan sudah ada pekerjaan ya, azam bahwa ya niat juga bisa ya. Azam atau kartu baru ada terbersih saja. Mau tar habis maghrib mau ke mushola untuk majelis taklim. Itu baru begitu aja, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa masa lalu, kenakalan kita di masa remaja, belum menikah, diampuni Allah. Baru kerja, baru niatnya aja. Qabla ayyahudha, sebelum kakinya melangkah. Tapi jangan dicarikan dalil ini ya. Minggu depan saya niat aja nggak datang juga udah diampuni dosa. Sebenarnya saya was-was ini Pak ya. Saya sampai di rumah ini selalu was-was, takutnya salah. Ya memang benar, tapi takut salah ini. Ya tadi ngomong sampai lain. Takutnya minggu depan nanti sepi. Pas Ustaz Zidan, Ustaz Lutfi, kenapa? Kata Kang Muswali katanya, kok udah ayam untuk sebelum melangkah udah diampuni. Saya sudah merasa cukup dengan itu. Dengan aja gitu. Namanya saya ini agak was-was itu sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan pola pikirnya dibalik. Kalau baru begitu aja udah diampuni, apalagi melangkahnya gitu kan. Itu jangan sampai la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Jangan mendekati zina kata Allah. Wah, kalau zinanya boleh nih berarti. Begitu katanya. Kalau serampangan gitu ya. La taqrabuz zina kata Allah, jangan mendekati zina, jangan. Akhirnya orang-orang yang garis kiri itu ya. Oh, berarti yang enggak boleh itu
Anak-anak kata Allah jangan ngomong kepada orang tua, nggak boleh. Kamu mau kemana? Udah nggak usah tahu. Itu aja ufin, itu nggak boleh kalau ngomong ke orang tua kita. Wala taqul lahuma ufin, jangan mengatakan kepada orang tua nggak boleh. Oh yang nggak boleh itu berarti nempel orang tua boleh dong. Nendang orang tua boleh dong gitu ya. Nah ini salah, itu nanti makanya harus ngaji usul fikih, ada qiyas aulawi, ada qiyas macam-macam. Jadi nggak bisa ngajinya lewat kiai Google, nggak bisa ya. Itu hanya tambahan-tambahan saja. Harus ada bukunya, harus ada sanadnya. Gampang harus mondok lah gitu kalau pengen benar-benar ngaji sih ya. Nah ini kata Rasulullah, kita belum melangkah saja udah diampuni oleh Allah. Nah kalau sudah melangkah, kata Rasulullah dilanjutkan dalam hadisnya, man masya ila halaqatil ilmi ya kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Kalau sudah niat diampuni dosanya, kemudian melangkahkan kakinya datang ke mushola ini, bi kulli khatwatin, setiap satu langkah Allah ganjar mi'atu hasanah, 100 kebaikan. 100 kebaikan. Pak Eko yang paling jauh di sini siapa Pak rumahnya? Yang datang sini. Nah, itu yang paling banyak Pak. Bagi dikit kawin. Makanya kalau mau gede pahalanya tuh tabung dulu. Jalan kaki dan berjam 4 Pak. Wah luar biasa. Dikit Pak Eko. Yang paling sedikit siapa? Kalau mana ini? Samping. Sampingnya. Tapi mudah-mudahan dimakan dalam ya. Jadi itu mi'atu hasanah Pak. 100 kebaikan didatang. Jadi kalau dari rumah 100 langkah ke sini, apalagi langkahnya di dikit-dikit ini, mestinya ke sini 200 langkah jadi 400 langkah karena mi'atu hasanah. Ya 100 kali 100 berapa? Betul ulangnya. Jadi mi'atu hasanah. Dicatat Pak. Jadi ini gebiar pahala ini tuh ya. Gebiar lagi Allah tuh lagi ngelemparin pahala yang dopres ya bahasa kayak ya. Luar biasa hari ini lagi rahmat Allah turunnya luar biasa. Kemudian masuk ke majelis taklim, Bapak membuka pintu kata Rasulullah, di sini sudah ada kumpul para guru-guru, para thalibul ilmi yang mencari ilmu, kemudian Bapak mengucapkan salam. Kata Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, wassalamuka ila alimin khairun min ibadati alfi sanatin. Kamu membuka pintu datang ke majelis taklim, mengucapkan salam ke orang-orang yang ada di majelis taklim itu, utamanya kepada guru-guru kita yang ngajar. Kata Rasulullah, khairul laka min ibadati alfi sana. Ya, lebih baik pahalanya dari ibadah alfi sana, 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Enggak tanggung-tanggung Allah. Tapi oleh Allah nanti Pak, nanti. Kalau di dunia sih 60 tahun buat apa kita ya? Nanti yang abadan abidin itu buat disimpan buat nanti kita hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu adalah hidup setelah kehidupan ini, yaitu kematian. Kalau di dunia paling berapa tahun kita? 50, 60, malah sekarang banyak yang pendek-pendek ya. Hijrahnya muter-muter terus nggak tahu ya. Jadi baru 35 kena umur tuh nggak tahu. Kita sekarang ketawa-ketawa bisa jadi kan kemungkinan. Jadi umur tuh. Jadi makanya Allah pahala itu nggak buat di dunia. Dunia sih hartanya udah cukup lah. Kita di sana perlu banyak amalan. Jadi ibadah 1000 tahun kalah pahalanya dengan mengucapkan assalamualaikum kalau masuk ke majlis. Nanti kalau yang telat-telat itu atau yang sudah masuk keluar ke WC buka pintu assalamualaikum biar dapat ya. Ini keluar nggak ucapin salam, ilmunya belum ini atau lupa gitu kan? Baru ya banyak. Oh iya, jadi nanti keluar dulu kalau apa gitu ya. Assalamualaikum biar dapat al-husana 1000 tahun pahalanya Pak. Kita taraweh aja 30 hari kos-kosan kan, pasti ada bolongnya. Ini oleh Allah cuma 1000 tahun, cuma assalamualaikum saja. Kemudian bagaimana setelah duduk kata Rasulullah, wa nadruka ila wajhil alim. Engkau matamu lihatkan kepada orang yang berilmu, kepada guru-guru kita. Wa nadruka ila wajhil alim khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ya kata Rasulullah, kamu duduk lihat wajah yang ngajar, Kiai Ji dan Kiai Lubi dilihat. Kalau saya kan silaturahmi ke sini juga ya, jadi nggak masuk kriteria. Lihat wajah guru-guru kita kata Rasulullah, khairul lebih baik daripada 100 ekor unta, 100 ekor paras kuda kamu sedekahkan untuk jihad fisabilillah. Kuda itu hewan terbaik pada masa Rasulullah. Kalau sekarang apa? Alphard gitu kalau sekarang. Sedekah 100
ustaz tapi yang mudah-mudahan gitu. Ini ngayal aja Pak ya. Sedekah itu Pak, kita sedekah luar biasa Pak ya. Kalau hari Jumat bapak-bapak kalau ada koropak itu ya kotak amal, jarak 2 meter sudah mulai pura-pura ngantuk Pak ya. Itu pengalaman saya ya. Jadi kalau kotak amal baru 3 meter itu udah pura-pura ngantuk, gitu kan. Kalau ngasih apa tuh uang itu pasti kalau nggak 2.000 ya 1.000. 2.000-nya juga yang udah agak sobek dikit, yang sudah ada tanda tangan orang-orang macam-macam udah lecak banget gitu Pak. Itu karena pelitnya kita luar biasa pelitnya. Kalau urusan ibadah itu berat, karena tidak diberikan afiah oleh Allah itu. Nah ini jadi melihat wajah orang alim bukan luar biasa. Wajulu suka saatan kata Rasulullah. Setelah melihat wajah orang alim, para guru-guru kita kemudian duduk, jangan lama-lama, saatan 1 jam saja duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah, apa? Khairun min ibadati alfi rakaatin. Itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alfu rakaatin. 23 rakaat tadi juga mos-mosannya luar biasa. Sholat witir 11 rakaat setahun ya paling berapa kali? Ya, luar biasa kita, lemahnya kita luar biasa. Ya. Makanya malu sebenarnya kalau kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannata gitu. Ya Allah minta surga. Kamu ibadahnya gimana sih? Minta gaji 20 juta sebulan tuh. Kamu kerjanya kayak apa di ibadah? Cuma berangkat ngopi pulang pengennya gaji 20 juta gimana sih ya? Kita juga ke Allah tuh begitu. Jadi terlalu apa ya? Wah gitu ya. Ini buat introspeksi tapi Allah marah. Maksudnya biar gak kepedean gitu Pak ya. Oh ini pasti ini. Kita ini kalau ibadah mau jujur Pak luar biasa. Gak layak kita dapat surga tuh. Kayaknya gak layak. Karena banyak kekurangannya. Laula jami'u sitri lam yakun amalun ahdan bil qabuli kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau tidak ada kasih sayang Allah kepada kita, tidak ada satupun amal yang layak diterima oleh Allah. Tidak ada satupun. Karena Allahu Akbar yang ingat apa Pak? Mobil belum dicuci. Allahu Akbar istri tadi minta antar ke pasar. Wah macam-macam. Allahu Akbar itu yang akbar itu malah bukan Allahnya. Yang ingat tuh malah ada mitos kalau duit hilang naruhnya lupa katanya kalau lagi sholat ingat gitu. Katanya begitu Pak ya. Betul. Malah akhirnya niat sholat supayanya ini nih, karenanya ini yang kita ingat. Nah, yang sholatnya begitu Pak, karcis surganya dapat nggak kira-kira Pak? Makanya Allah jamin sekali. Kayaknya ini ya. Kalau Allah gak maha rahman, gak maha rahim ke kita, gak ada satu amal yang layak diterima. Kita kalau baca surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, terus tujuannya apa Pak? Karena Waqiah itu diyakini dalam Islam namanya ayat surat pesugihan Pak ya. Disebut suratul ghina, surat nyumpang gitu supaya kaya itu kalau pengen lancar rezekinya kata Rasulullah perbanyak surat Waqiah. Ya. Man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailah lama itu bahasanya lam faqalahu abada. Tidak akan fakir selama-lamanya kalau tiap malam, tiap pagi baca surat Waqiah. Akhirnya kita tersuntik pikirannya Pak. Maca Waqiah pikirannya biar rezekinya lancar. Itu berarti ibadah apa Pak? Rizki. Padahal dalam agama la ta'budullah li ajli rizki wa la ta'budullah li ajli al-mansabi wa la ta'budullah li ajli hududika minad dunya. Jadi jangan ibadah supaya pangkat kita naik, jangan ibadah karena supaya rezeki kita lancar. Enggak diniatin juga dikasih Pak, itu aja. Enggak usah diniatin. Gitu. Sama kayak orang mau makan. Saya makan supaya kenyang, diketahui nggak Pak? Saya niat sholat supaya dapat pahala. Ini gimana? Ini kode apa Pak? Bisa beda berapa Pak? Seperti saya. Bisa sampai subuh juga bisa Pak ya? Jam 3 masih bisa Pak? Masih. Tapi ya, bapak belum ya. Sayangnya yang bapak belum. Nah, jadi orang sholat tujuannya supaya dapat pahala. Ini sama kayak orang makan tujuannya biar kenyang Pak. Diketawain sama semut Pak ya. Ya orang kalau makan pasti kenyang. Orang kalau sholat pasti dapat pahala. Makanya yang pasti-pasti gak usah diniatin. Gitu ya. Jadi orang yang tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka
Rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang tahajud itu akan diangkat oleh Allah ke maqaman mahmuda, kepada level, kepada derajat yang tinggi. Makanya gak usah kita sholat tahajud biar dihormati orang nantinya, biar orang lihat saya langsung senang, lihat kita langsung hormat, gak usah. Udah pasti gitu. Orang yang tahajud itu beda gitu ya. Tuh, makanya kalau lihat kiai habaib gitu ya beda lihatnya, karena memang ahli sujud misalkan, gak usah diniatin gitu ya. Jadi kalau kita sholat baca surat Waqiah tujuannya rezekinya lancar, ya itu berarti ibadahnya baca Qurannya bukan karena Allah kan, karena dia rezekinya. Malah guru saya mencontohkan begini, kamu kalau disuruh orang tua, nah tolong kata kiai saya belikan kerupuk, dalam hati kamu tujuannya nurut orang tua, itu sudah tidak ikhlas. Saya ini mau disuruh orang tua beli kerupuk itu karena nurut kepada orang tua, berarti ibadah karena nurut kepada orang itu sudah bukan ikhlas. Ini yang berat-berat dulu ya. Nanti ada yang ringan-ringan, kata Imam Ghazali, ikhlas itu ada 4 level ya. Ini yang berat dulu biar kita ngerasa kita ini rusak kita ini ya. Kita ini nggak ada apa-apanya, biar kita rendah gitu dulu. Nanti ada yang happy-happynya nanti ada. Ada yang cuma lihat aja bisa masuk juga ada gitu ya. Jadi yang berat-berat dulu yang bahasa Arab basyiro wa nadhiro yang menakutkan dulu lah. Nanti ada basyiro, ada yang happy yang kita cuma ngembaliin sedap yang bisa masuk surga, nanti ada cerita juga ya. Tapi nanti minggu bulan depan ya. Sekarang yang takut yang serem-serem dulu, yang horor-horor dulu. Nah ini jadi kita kalau nurut orang tua, disuruh orang tua pulang ke rumah, kayak pulang karena nurut orang tua, itu bukan kebaikan. Karena niat kitanya nurut orang, bukan nurut siapa? Nurut Allah. Jadi yang benar itu saya nurut orang tua karena diperintah Allah. Ada karenanya, karena Allah lillahi ta'ala, bukan murni karena orang tua, tidak, karena Allah. Itulah sulitnya ibadah. Makanya kalau tidak ada kasih sayang Allah, hampir saja tidak ada satupun amal yang layak diterima oleh Allah. Karena orientasi kita bukan Allah kebanyakan. Orientasinya bukan Allah. Ya, kalau mau pikirannya lembut gitu ya. Nah itu jadi dengan julusu kesaatan 1 jam duduk di majelis taklim kata Rasulullah, itu pahalanya lebih baik, lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Wa afdalu laka min iyadati alfi maridin. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, 1 jam duduk di majelis taklim lebih baik pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Iyadati alfi maridin. Jadi ada orang sakit 1000 di kampung kita datengin, kita tengokin, takziah gitu ya, ditengokin. Itu kan luar biasa pahalanya. Kata Nabi, kalau ada orang sakit tetangga kita pagi hari kita tengokin, Pak ya. Pagi hari ditengokin, itu malaikat di langit, kata Rasulullah, itu 70.000 malaikat membacakan istighfar, memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni ini orang yang nengok orang sakit. 70.000 malaikat. Pulang dia ke rumahnya habis pagi, malaikat di sana masih istighfar sampai kapan? Sampai sore hari. Sampai sore hari kita istighfar oleh malaikat. Malaikat istighfarnya cespleng, Pak, karena nggak pernah nongkrong di mana? Nggak pernah nongkrong di rumah-rumah itu, nggak pernah. Malaikat itu la akla wala syurba wala, tidak ada syahwat. Jadi ibadah terus, Pak, makanya bersih malaikat itu. Makhluk monoton memangnya malaikat itu, ibadah jangan punya dosa. La yasuna ma'amarullah, selalu tidak pernah maksiat dan selalu taat kepada Allah. Kalau istighfar sekali lembut dosa kita, Pak. Ini 70.000 malaikat mengistighfari orang yang nengok kepada orang sakit. Kalau pagi sampai sore, nengoknya sore hari, berarti sampai pagi lagi 70.000. Jadi kalau kita pengen satu hari satu malam, ya pagi nengok, nganterin apel gitu ya, bawa sorenya bawa jeruk gitu, biar 24 jam kita dapat istighfarnya malaikat. Gitu ya. Kalau yang berambisi gitu. Nah, itu satu orang yang sakit aja 70.000 malaikat. Bayangkan kalau al-iyadati al-bimari dinengok 100.000 orang yang sakit. Udah enggak kebayang ini udah pede aja, masuk surganya pede aja kalau hadir ke majelis taklim itu ya. Nah, jadi itulah tasmir ya, motivasi agar kita terus hadir ke majelis taklim harus diiming-imingi begitu, Pak. Harus sering, nanti
Ustaznya sesekali tuh supaya ya gitu, kayak orang tukang obat gitu lah. Ustaz itu harus kayak tukang obat, ayo gitu lah. Kalau tukang obat kalau diam aja kan nggak laku Pak ya. Kalau semakin rewel tukang obat, insya Allah gitu kan. Khasiatnya disebutkan khasiatnya. Nah terakhir Pak ya, karena jamnya sudah ini semakin ini. Saya mengambil cerita ada dalam kisah dalam kitab riwayat itu dijelaskan. Dulu itu ada seorang waliullah, ada seorang kekasih Allah yang dekat sekali dengan Allah, namanya Imam Hasan bin Soleh. Imam Hasan bin Soleh. Imam Hasan bin Soleh ini orangnya sudah sepuh, Pak. Setiap maghrib buka kajian dan santrinya sampai 5 ribuan, Pak. Paling sedikit 5 ribuan. Ini betapa kalau wali itu kan digerakkan oleh Allah, hati manusia itu senang kepada orang. Jadi kalau Bapak yang pernah ke kajian sholawat itu ya ke Habib Lutfi, Masya Allah Pak itu ribuan Pak ya. Malah malam Jumat kelima yang Kamis Rabu udah pada datang Pak. Itu karena ya itulah kalau kekasih Allah ini, kalau orang disenangi Allah, makhluk yang lain itu senang semua Pak. Jadi Bapak kalau ini disenangi Allah, ya jangan kebanyakan pakai make up Pak. Ya Bapak-bapak, ya yang penting disenangi Allah. Kalau udah disenangi Allah, seluruh makhluk pasti senang kepada kita. Kalau kita ingin ditakuti manusia, jangan pelapor-pelapor pakai tato segala. Nggak usah ya, kita takut saja kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin takut manusia kepada kita. Itu urus agama seperti itu. Nah, Imam Hasan bin Soleh ini dari 5.000 santrinya yang ngaji, ada santri kesayangan beliau. Ada satu santri yang senang benar ini Imam Hasan bin Soleh kepada beliau. Nah, suatu hari santri kesayangannya ini tidak berangkat Pak, dan tidak berangkatnya nggak ada izin. Jadi nggak izin aja sampai 4 hari. Jadi ditanyain kepada santri yang lain, itu si Fulan bin Fulan, Abdullah bin Abdullah kemana? Nggak tahu Kiai, nggak tahu. Sampai 4 hari, ke-5 harinya baru nongol lagi. Nah ini kemana aja? Akhirnya sebelum ngaji pengumuman, nanti Abdullah bin Abdullah setelah pengajian tolong jangan pulang. Saya mau nanya. Nah, jadi setelah ngaji selesai, santri kesayangan yang alfa yang absen 4 hari ini tidak pulang. Ditanya, kamu dari mana aja? Itu kalau kesayangan sih begitu Pak ya. Kalau santri kesayangan sih biasanya diperhatikannya lebih gitu. Tapi kalau nggak kesayangan, mau berangkat silakan, nggak berangkat alhamdulillah. Guru kan begitu, kalau ada siswa anak mau berangkat jujur Pak di sekolah. Alhamdulillah anak ini nggak berangkat, enak nih belajar gitu kan. Tapi kalau yang rajinnya nggak berangkat, aduh saya nggak punya harapan apa. Ini anak ini biasanya bagus gitu kan. Jadi ditanya, kenapa kamu 4 hari nggak berangkat, nggak ada izin, nggak ada WA gitu ya, nggak ada chat misalkan. Kalau zaman sekarang, kata santri itu, saya ini ada muskilah, kata santri ini, ada kebingungan 4 hari ini. Saking bingungnya saya lupa kalau ada pengajian. Orang kalau bingung kan, kalau lagi susah kan, boro-boro ingat ngaji Pak ya. Jadi udah ada dari dulunya kalau susah itu nggak mau ngaji, makanya harus happy hidup begitu ya. Harus bahagia hidup biar ngelakuin ketaatan itu gampang. Nah kata santri itu, saya itu punya kebingungan yang sampai hari ini belum ada solusinya. Kata kiainya, kata waliullah Imam Hasan bin Soleh, kebingungan apa kamu sampai lupa datang ke majelis taklim, sampai lupa izin? Kata santrinya, kiai ya, saya itu di kampung saya, kiai juga tahu kampung saya karena kampungnya kebetulan berbeda dengan kampung kiai ini. Di kampung saya ini ada imam munjahir, ada kubu kepala desa, kalau sekarang lurah, yang jahir, yang dolimnya luar biasa. Ada di situ dalam kitab itu imam munjahir, imamnya pemimpin yang lacu itu yang ya pokoknya yang gak baik lah, yang boleh lah namanya ya. Ada pemimpin yang boleh apa aja, hak rakyat gak dikasihkan kewajibannya Pak, pokoknya merampas, membar, udah. Yang disebut imam munjahir, imam yang boleh sekarang. Saya kemarin itu 4 kali gak berangkat tuh, lurah saya, kubu saya, kepala desa ini meninggal dunia, kebetulan rumahnya di pinggir saya. Tapi yang saya aneh itu, kubu saya, lurah saya ini, ketika meninggal dunia ada imarah min husnil khotimah. Ada ciri-ciri kematiannya mati baik, mati husnul khotimah. Karena husnul khotimah ada cirinya Pak ya. Orang baik akhirnya tuh happy ending husnul khotimah itu ada ciri-cirinya Pak. Di hadis-hadis banyak. Kata kiai emang cirinya apa? Kamu lurah kamu yang jahatnya luar biasa itu kok mati husnul khotimah cirinya Pak? Nah kata itu, kata si
santrinya biqauli syahadati inda wafatihi. Yang pertama, ketika meninggal dunia mudah sekali lidahnya mengucapkan syahadat tanpa ditalkin, tanpa dituntut. Jadi karena apa keluarganya kurang baik, boro-boro ingat talkin gitu. Jadi ketika meninggal dunia saya ada di pinggirnya, itu lidahnya gampang sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasul plus meninggal dunia. Berarti kan baik juga. Ini ciri mati husnul khotimah kata Rasulullah. Inda wafatihi bi qauli syahadah, mengucapkan syahadat. Itu apalagi kalau ayat tersebut. Yang kedua kata santri itu bi'irqil jabin kata Rasulullah. Cirinya husnul khotimah itu di keningnya itu ada keringat katanya. Di keningnya itu. Bu ya, jadi kalau ada keluarga kita yang sedang sakaratul maut, lihat keningnya berkeringat ya. Jadi kalau keringat itu, tapi jangan disemprot pakai spray ya. Wah biar tersebut apa husnul khotimah, langsung dipoto, di video, upload viral ya. Alhamdulillah ibu saya husnul khotimah gitu kan. Saking apa ya, saking irqil jabin. Irqil jabin itu keringat di keningnya, dahinya itu keringat. Dan saya lihat itu kiai yang irqil jabin. Kenapa sih orang yang keringat di keningnya bisa tanda husnul khotimah kata Rasulullah? Karena orang itu saking malunya, listihya'i Allah. Karena malunya kepada Allah. Orang kalau malu itu berkeringat biasanya. Ibu ingat nggak dulu lagi dilamar sama bapaknya? Nggak ngomong ya, hidungnya keringetan, keningnya keringetan. Itu saking apa? Listihya'i. Karena malunya dia. Jadi kenapa orang yang mau meninggal dunia kemudian keringetan jidatnya ini disebut husnul khotimah? Karena saking malunya kepada Allah, merasa tidak pantas amal yang sedikit, amal yang tidak banyak masuk surga saya. Karena kata Rasulullah tidak akan mati seorang hamba hatta yura makanahu fil jannah aminah. Itu orang ketika mau meninggal dunia itu Pak, oleh Allah ditampakkan di matanya nar awil jannah. Jadi ada tampilan gitu kayak ada apa tuh? Ada layar gitu. Di mata itu ada layar, ada gambar surga. Jadi hati-hati kalau keluar dari masjid matanya langsung melihat surga, itu mau meninggal. Itu ada hadisnya Pak di Syaraful Lughah seperti itu. Jadi la yamudul abdu hatta yura makanahu fil jannah am binar. Jadi cirinya orang mau meninggal itu di matanya tiba-tiba melihat neraka. Berarti kita mau jadi ahli neraka. Kemudian ada lagi tiba-tiba melihat surga. Berarti ahli surga. Makanya ada orang yang meninggal itu tersenyum ya. Karena melihat surga sudah ada bidadari, ayo kapan di sini? Kenapa gitu ya? Bidadari udah apa tuh ngawet-ngawet orang Jawa ya, manggil-manggil. Nah, oh benar. Tapi saya itu kata saat ini bingung, ini kok orang bisa husnul khotimah ini? Saya tahu sih jahatnya kepala desa itu jahat banget dan bukan hanya saya. Jadi sudah mufakat gitu, satu desa ini jahat banget gitu. Jadi soek sekali. Nah, saya nyari di kitab-kitab gak ketemu ini apa? Kata Kiai At-Tadri, kata wal ini At-Tadri bimana lah ada salat. Kamu ingin tahu gak rahasianya? Kenapa lurah kamu, imam kamu, pemimpin kamu itu mati husnul khotimah padahal sepanjang hidupnya itu apa? Sepanjang hidup itu melakukan maksiat. Kata wali itu kan kekasih Allah, diberikan keistimewaan namanya ilmu mukasyafah, ilmu membuka tabir. Jadi tahu yang orang lain tidak tahu. Kalau bahasa Jawa, weruh sejorone winara katanya ya. Orang Jawa, karena orang Jawa Banyak Pak. Jawa semua ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa. Weruh sejorone winara. Jadi tahu apa yang orang lain tidak tahu. Oh besok mau ada corona, ada wali-wali Allah itu buatnya lu udah prediksi Pak. Jadi makanya orang-orang soleh itu gak kaget, gak panik karena udah ada isyarat-isyarat Pak. Itu para kekasih Allah, orang yang dekat Allah yang kasih bocoran. Itu dalam ilmu tasawuf namanya ilmu mukasyafah, ilmu terbukanya tabir. Nah ini kata wali Allah dibukakan tabir, dibisikin oleh Allah. Kata wali ini, kamu ingin tahu nggak kenapa pemimpinmu yang jahat itu husnul khotimah matinya, surganya Allah kelak di akhirat? Kata beliau Imam Hasan bin Soleh, li'annahu data marratin ya marra ala majlisina ada. Suatu hari katanya ya, kata si Imam Hasan bin Soleh, saya ini sebenarnya kenal sama guru kamu, kenal sekarang. Nah, kenal saya, orangnya siapa, namanya siapa? Li'annahu data marratin, suatu hari guru kami itu, lurah kami itu lewat ke majelis kita satu hari Pak.
ya, nujilat alaina rahmah wa annahu usiba bitil rahmah wa mata ala husnil khotimah. Paham Bu? Paham ya? Kalau banget sih punya itu. Di bawahnya paham kan? Jadi dia itu kenapa husnul khotimah? Saya dibisiki oleh Allah, dimukasyaf oleh Allah. Suatu hari dia itu lewat ke majelis kita. Ketika cuma lewat doang, Allah menurunkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi ketika kita ngaji ini lagi banjir rahmat. Makanya beda kalau di majelis taklim sama di tempat-tempat yang beda. Tenang biasanya, tenang. Kecuali yang lagi buru-buru biasanya nggak tenang gitu ya. Tenang kalau di majelis taklim itu biasanya. Karena ada rahmat Allah sedang diturunkan, dikucuri rahmat. Ketika rahmat itu turun ke majelis kita, kata Imam Shalih bin Hasan, dia itu cuma kecipratan rahmat, Pak. Si kubu kamu, lurah kamu itu kecipratan sedikit rahmat Allah. Tujuannya sih untuk yang nyari ilmu, untuk santri. Cuma karena pas diturunkan kecipratan sedikit, cuma bahasa setetes doang air sih. Kecipratan begitu, waman ala husnil khotimah. Kecipratan rahmatnya orang yang hadir di majelis ilmu. Ini juga khawatir juga saya ya. Makanya kata ulama al-mururu ala majlisil ilmi sababun min asbabi husnil khotimah. Cuma lewat ke majlis taklim saja, bukan itu bisa menjadikan kita mati husnul khotimah. Cuma lewat aja, Pak. Lewat doang. Besok niat aja, cuma lewat aja udah. Bagus banget kayak gara-gara kamu Sony katanya ini mau orang-orang gitu. Nah, ini maksud saya itu betapa gitu. Jadi murur lewatnya saja ke majelis taklim itu Pak, enggak dulu menjadikan orang husnul khotimah. Apalagi gitu, harusnya begitu ya. Apalagi kalau kita sampai duduk, sampai tidur di sini misalnya sampai subuh, luar biasa Pak ya. Husnul khotimah lebih besar peluangnya. Jadi kalau ingin mati husnul khotimah, ya hadir ke majelis taklim. Apalagi kalau benar-benar mati di sini. Ada ya Pak di YouTube itu yang lagi majelis taklim meninggal. Imam Abdullah bin Abdul Bar, man mata fi majlisil ilmi mata ala husnil khotimah li annahu fi ta'atin azimah. Siapa yang sedang ngaji Jawahirul Kalamiyah, enggak tahu saya mau contohkan. Kemudian meninggal di situ Pak, mata ala husnul khotimah, maka husnul khotimah matinya. Kenapa husnul khotimah? Karena dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Li annahu fi ta'atin azimah. Jadi kalau ibu husnul khotimah minta ya Allah matikan ketika ngaji. Siapa? Ya siapa tapi jangan sekarang. Istri kasihnya di rumah ya. Apalagi yang istrinya udah buka cabang di mana-mana. Ada di sini aja. Ada Pak yang udah berani buka cabang? Bocor Pak. Saya belum berani soalnya saya nggak punya guru yang berat ya. Saya ilmu insya Allah ada banyak yang diamal, tapi yang ini saya belum berani buka cabang, misalkan di sini satu, di Geraha Melati satu, misalkan jadi masih itulah gitu ya. Karena guru saya nggak ada yang buka cabang gitu ya. Saya sekolah aja kalau guru saya. Jadi itu Pak. Ya, jadi sekali lagi, mari malam hari ini kita tekadkan ya, tekadkan sampai kapanpun dimanapun kita kalau ada majelis taklim, semangat belajar, semangat berangkat. Karena oleh Allah luar biasa pahalanya. Pahalanya. Malah Abdullah bin Abbas satu lagi ya. Kata Abdullah bin Abbas dalam Al-Qur'an ada begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah akan dihilangkan, oleh Allah akan diberikan solusi dari permasalahannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Oleh Allah rizkinya akan didatangkan dari arah yang tidak disangka. Orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang oleh Nabi sendiri dijuluki Bahrul Ulum. Bahrul Ulum itu lautan ilmu, saking pintarnya. Jadi sering menjadi wakil Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini disebut Bahrul Ulum. Jadi bukan lagi kolamnya ilmu, lautan ilmu, saking buahnya ilmu. Nah, maksudnya apa? Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas itu, yang bertakwa kepada Allah itu maksudnya apa? Man tolaba ilmallah. Maksudnya man yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mencari ilmu Allah. Gitu ya. Itu namanya tafsirnya gitu ya. Tafsirnya man yattaqillah, orang yang bertakwa itu adalah man tolaba
rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Ala hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.